Keinginannya masuk ke dunia politik, bahkan mencalonkan diri sebagai salah satu pejabat publik cukup mencengangkan banyak pihak. Meski sepak terjangnya di dunia birokrasi belum teruji, namun ia yakin bisa memimpin Jakarta menjadi lebih manusiawi. Kini, ia mantap mendampingi Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan Bursa DKI 1. Assalamualaikum, sehat? Kenalin, ini kawan saya Pak Dodi. Halo, Mas. Mas Andi, ada kegiatan apa sih atau program apa yang nantinya untuk mengakomodir teman-teman ini? Sumbangsih daripada ekonomi kreatif itu sekitar 7% ke ekonomi kita secara menyeluruh. Kita membidik sekitar 12% melonjaknya, jadi ada 5%, di mana kita berharap output dan lapangan pekerjaan yang akan diciptakan itu lebih banyak multiplier-nya. Nah, sebelum saya meninggalkan Kadin, karena sekarang fokus di Pilgub, saya banyak bicara sama Pak Triawan Munaf di Bekraf. Kita optimis banget bahwa ke depan nanti ekonomi kreatif akan jadi tulang punggung perekonomian kita. Apa yang dilakukan supaya naik 5% ya, dari 7% ke 12%? Satu, gimana mereka mendapatkan akses terhadap pelatihan-pelatihan, akses untuk regulasi dan iklim yang lebih kondusif. Banyak pelaku ekonomi kreatif kesulitan permodalan, banyak juga pelaku ekonomi kreatif yang merasa bahwa regulasinya belum terlalu jelas. Terlalu jelimet. Ya, terlalu jelimet, dan sebetulnya saya bilang kita perlu ambil beberapa local champion yang kita bisa jadikan global leader gitu loh. Jadi di Jakarta, di Indonesianya dia udah baik, bagaimana kita perkenalkan juga kepada dunia. Beberapa waktu lalu Mas Andi ada ungkapan tentang kami akan memberikan kampanye berbeda. Apa maksudnya? Ini yang saya pelajari di warga Jakarta, beliau cepat sekali menangkapnya, dan kita berharap nanti ini adalah salah satu pasangan calon yang punya diferensiasi. Bagaimana menata masa depan Jakarta ke depan, mengembalikan harapan mereka, apa yang sudah bagus yang dijalankan pemerintah provinsi sekarang dan pemerintah provinsi sebelumnya akan kita teruskan, malah kita akan perbaiki. KJP, pendidikan, PPSU, pasukan oranye, maupun kesehatan, kita suguhkan suatu gagasan yang bukan hanya meneruskan program-program yang bagus, tapi memperbaikinya lagi dan menambahnya lagi. Dan yang kurang baik, yang kurang berpihak kepada rakyat, tadi seperti yang disampaikan kawan tadi, ya tentunya kita akan kaji ulang, kita tawarkan solusi dan gagasan yang lebih baik lagi. Nah, kalau terkait dengan kemacetan nih, Mas Andi kan sempat bilang kalau kita akan mengganti pola pikirnya rakyat Jakarta. Apa maksudnya? Selama ini solusinya itu top down, hanya dari pemerintah provinsi dan aparat ke bawah. Saya ingin sama Mas Anies dan Indonesia sepakat, nanti bentuknya kita akan finalkan, bagaimana partisipasi masyarakat Jakarta dalam mengatasi kemacetan ini bisa tertampung juga. Dan kita ingin membuat gerakan-gerakan, karena masyarakat kelas menengah Jakarta ini belum berperilaku sebagai masyarakat kelas menengah. Coba dilihat ke kota-kota lain di dunia, masyarakat kelas menengah itu naik kendaraan umum. Walaupun mereka punya uang, tapi mereka menghemat naik kendaraan umum. Di sini kan belum seperti itu. Kenapa? Karena kendaraan umumnya, transportasi publiknya belum integratif. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, ada dua arah, dari perbaikan infrastrukturnya dan dari kesadaran masyarakatnya untuk menggunakan kendaraan umum. Tapi kan APBD-nya dari hasil kemarin itu kan justru dikurangin, Mas Andi. Ya. Pasti kalau mau buat trotoar buat para pejalan kaki harus dibatasi dong. Prioritasnya yang di mana dulu? Kalau saya lihat prioritasnya adalah bagaimana di jalan-jalan utama masyarakat itu bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi kalau jaraknya di bawah 500 meter misalnya, toh juga sehat kan jalan kaki untuk yang sehat ya. Jadi bagaimana mereka mulai membudayakan jalan kaki dan berkegiatan yang
menurut saya bukan hanya mengurangi kemacetan, tapi juga memberikan pola hidup yang lebih sehat buat mereka. Oke, nah itu untuk yang kering-kering. Kalau untuk yang basah sudah mulai hujan, banjir di mana-mana. Ya, banjir itu dari menahun ya, dari zaman Belanda juga ada banjir. Kuncinya juga sama lagi, partisipasi masyarakat. Kita ngelihat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya tuh dan mengelola sampah masih sangat rendah. Masih sangat rendah, padahal pengelolaan sampah itu dimulai di individu, di kepala keluarga sendiri. Bagaimana sampah itu bisa dipisah. Kalau sampah itu dikelola dengan baik, ke depan mungkin kalau misalnya kita bisa mengurangi, kuncinya adalah mengurangi sampah itu, kita mungkin kan jumlahnya di Bantar Gebang itu sudah terbatas. Kita bisa malah memberikan solusi bahwa sampah itu saya lihat ada beberapa daerah, misalnya di Pondok Indah, ada komunitas yang saya dikenalin sama Pak Marco Kusuma Wijaya, ibu-ibu yang mendirikan yayasan yang mengelola sampah di Bintaro dan juga di Pondok Indah, itu bisa mengurangi sampah sampai 70%, malah 80%. Nanti pada satu saat kita nggak perlu lagi Bantar Gebang, tapi kita akan malah menggunakan sampah-sampah tersebut untuk menjadi sebuah usaha yang sangat memberikan keuntungan gitu. Daur ulang plastik, terus kalau untuk yang PLTS jadi pembangkit listrik dari sampah organik, maupun juga bagaimana membuat kompos dan lain sebagainya. Oh. Foto-foto boleh? Udah ya. Sosmed yang nggak layak gitu. Karena saya suka jalan. Saya senang banget jalan. Mas Sandi, saya mau nanya yang terakhir. Apa yang Mas Sandi tanggapannya seputar reklamasi? Reklamasi ini isu yang sangat sensitif dan saya udah melihat ini selama 12 bulan terakhir. Ada public distrust terhadap proyek reklamasi ini. Saya dengan Mas Anies mempercayai bahwa pemerintah sudah melakukan sekarang kajian yang akan sebentar lagi keluar di Bappenas. Setelah itu baru dikaji AMDAL-nya oleh Bu Siti Nurbaya Bakar di KLH. Setelah itu Bu Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mencoba mengkaji. Ini baru ke DKI. Mari kita hormati prosesnya, mari kita usahakan prosesnya itu terbuka dan kita libatkan KPK misalnya, kita libatkan seluruh unsur masyarakat untuk betul-betul terlibat dalam proses tiap proses yang dilakukan oleh pemerintah ini sehingga ada partisipasi masyarakat. Banyak dari sebagian besar dari masyarakat itu menolak reklamasi karena tidak pernah disosialisasikan. Mas Sandi, terima kasih waktunya sudah berbagi dengan kita. Pilkada serentak akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Keputusan ada di tangan warga Jakarta, mana di antara ketiga pasangan calon yang dinilai mampu menjadi pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih Anda dan pilih yang terbaik untuk Jakarta.